baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alfikri Putra sebagai moderator yang akan membawakan acara seminar proposal pada siang hari ini yang berjudul Analisis Akumulasi Technical Debt dan Kode SMELS pada Kode Program Hasil Generasi AI serta dampaknya terhadap efisiensi pemeliharaan sistem. Baik, yang terhormat kepada dosen pembimbing 1 yaitu Bapak IRM Komarudin STMT, kemudian yang terhormat Ibu Titin Yulianti STMN selaku dosen pembimbing 2 yang akan menjalankan seminar proposal pada siang hari ini. Baik, tanpa berlama-lama kepada saudara Syarul Gufron Hamdan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat pada dosen saya, dosen pembimbing 1 Bapak Insinyur Muhammad Komarudin STMT, dan pembimbing kedua yaitu ada Ibu Titin Yuliani STMN. Baik, di kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai seminar proposal saya, yang mana di sini untuk judulnya itu analisis akumulasi technical debt dan kode SMEL pada kode program hasil generasi AI serta dampaknya terhadap efisiensi pemeliharaan sistem. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahrul Gufron Hamdan dengan NPM 231061063. Baik, di sini kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Nah, yang pertama di sini ada latar belakang. Nah, di sini merupakan latar belakang yang pertama di sini ada penggunaan AI code. Seperti yang kita tahu sekarang sudah sering sekali digunakan, bahkan di kalangan kami sendiri itu masih menggunakan AI cukup banyak. Jadi di sini ada masalah yang mana di sini penggunaan AI terlalu banyak itu menciptakan dilema kritis terhadap kualitas struktur, terutama untuk internal dari perangkat lunak. Yang kedua itu ada secara empiris itu sekitar 80% waktu dalam siklus pengembangan proyek itu habis hanya untuk memahami dan memelihara maintenance kode yang sudah ada. Yang ketiga di sini ada banyak pengembang cenderung itu menerima output kode AI secara mentah tanpa kita memvalidasi dan melihat standar kode yang diberikan atau standar arsitektur dari kode yang diberikan dari AI tersebut. Yang terakhir di sini ada akumulasi cacat tersembunyi atau kita sebut sebagai code SMEL, yang mana di sini akan terus menumpuk apabila terjadi pada sistem yang kita buat, itu nantinya bisa mengancam dan menjadi technical debt atau hutang teknis yang tentunya akan mengancam keberlanjutan sistem yang kita buat. Next. Nah, selanjutnya di sini ada rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama di sini adalah bagaimana kita ingin meningkatkan akumulasi dari technical debt pada generasi program yang ada dari hasil generasi kode AI. Yang kedua itu bagaimana tingkat kemunculan kode SMEL pada kode tersebut. Yang ketiga di sini kita bagaimana pengaruh keduanya terhadap maintainability atau efisiensi dari pemeliharaan sistemnya ke depannya. Yang terakhir yaitu ada bagaimana perbandingan kualitas AI dan kualitas AI dengan kode manual dari aspek maintainability-nya. Selanjutnya di sini ada tujuan penelitiannya, yang mana yang pertama di sini kita akan menganalisis akumulasi technical debt dan kode SMEL pada kode generator program yang dihasilkan oleh berbagai model AI. Jadi di sini saya akan membandingkan beberapa AI yang mana nanti untuk menghasilkan kodenya. Yang kedua di sini mengidentifikasi dampak akumulasi cacat kode tersebut terhadap tingkat efisiensi pemeliharaan atau maintainability sistemnya. Yang ketiga, kita akan melakukan evaluasi kooperatif untuk mengetahui model AI mana yang paling konsisten dan juga yang mana hasilnya itu kita bandingkan nanti yang menghasilkan kode yang paling berkualitas gitu. Yang keempat, mengkonversi temuan cacat desain menjadi estimasi waktu perbaikan, yaitu remediation effort secara kuantitatif. Selanjutnya di sini juga ada batasan penelitian, yang mana yang pertama itu ada evaluasi kualitas internal kode dilakukan dengan menggunakan instrumen statistical analisis berbasis SonarQube, yaitu Community Edition. Jadi di sini saya menggunakan sebuah software yang tersedia, yaitu kami menggunakan SonarQube. Yang kedua di sini analisis hanya fokus pada atribut maintainability tanpa mencakup pengujian performa runtime
dan keamanan tingkat tingginya. Jadi di sini kita hanya mengecek maintainability namun tidak pada performa yang cukup tinggi dan keamanan yang sangat tinggi gitu. Yang ketiga di sini studi kasus yang digunakan itu terbatas pada skenario yang saya buat. Nah, di sini nanti saya akan buat sebuah skenario gitu dengan kompleksitasnya itu dalam skala kecil. Yang keempat, itu ada model AI diuji itu terbatas. Untuk layanan itu ada ChatGPT, Google Gemini, dan Copilot. Dan GitHub Copilot. Selanjutnya sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama di sini ada landasan teori dan akademis referensinya. Yang pertama di sini arsitektur generatif AI berbasis large language model. Yang mana di sini ada arsitekturnya yang menjadi landasan utama, tentunya untuk melihat bagaimana arsitektur sebuah AI itu bisa menghasilkan kode yang mana itu merupakan salah satu basis yang digunakan yaitu large language model. Yang kedua itu ada struktur kode dan kode smells-nya. Yang keempat di sini ada pengabaian kualitas technical dam. Dan terakhir itu kita juga menggunakan standar kualitas ISO IEC 2510 ya untuk mengukur maintainability-nya. Selanjutnya di sini ada penelitian terkait, yang mana untuk penelitian terkait itu saya sudah mengkaji beberapa referensi dari berbagai macam jurnal. Yang pertama di sini ada referensi pertama itu dari Petroleum tahun 2010 itu untuk topiknya representasi abstrak sintaks pada ASTEC pada kode program. Nah, di sini untuk metodenya itu menggunakan by rules dan XML. Yang kedua di sini ada Adi dan kawan-kawan untuk kode program dalam evolusi perangkat lunak. Yang mana di sini analisis korelasi Spearman, Sonar Cube, yang mana hasil evaluasinya itu nanti bisa sangat kuat menjadi referensi. Yang ketiga di sini ada Tabi dan Endang. Yang keempat itu ada Al Hikmi dan kawan-kawan. Nah, di sini untuk objek literaturnya itu mengenai penelitian terkait mengenai code smell. Code smell yang terus metodenya itu menggunakan systematic literature review atau SLR dan menyoroti penggeseran metode deteksi ke arah machine learning. Yang kelima di sini ada Moradi Hell dan kawan-kawan, di mana di sini kode program dihasilkan oleh GitHub Copilot. Dan untuk ini ada metodenya itu pengujiannya menggunakan experimental unit testing. Nah, di sini nanti akan menunjukkan bahwa AI itu berisiko menjadi beban bagi pemula karena menghasilkan kode yang bagi. Yang keenam di sini ada Kusuma untuk publikasi ilmiah mengenai deteksi code smell. Yang ketujuh ada metrik evaluasi code smell dan technical dam. Yang kedelapan ada penggunaan AI pada tugas pemrograman mahasiswa menggunakan analytical hierarchy process atau EHP. Nah, selanjutnya di sini ada metodologi penelitian, yang mana di sini bagian alur flowchart yang akan saya jalankan. Yang pertama di sini kita mulai atau start. Dan yang pertama itu saya akan melakukan analisis literatur masalah dan studi literaturnya. Yang kedua itu kami melakukan persiapan lingkungan seperti persiapan perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Selanjutnya di sini ada perancangan form, terus generasi kode AI-nya, lalu pembinaan kode. Selanjutnya kita akan melakukan ekstraksi matriks kualitasnya, dan selanjutnya itu kita masuk ke analisis dan pembahasan, dan terakhir itu kita menarik sebuah kesimpulan dan pembuatan laporan dan diakhiri selesai. Selanjutnya di sini ada jadwal pelaksanaannya, yang mana untuk jadwal pelaksanaannya ini ada tahap kegiatan. Yang pertama itu studi literaturnya itu akan dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua di bulan pertama. Terus ada persiapan lingkungan dan instalasi narkibnya itu di minggu ketiga dan keempat di bulan pertama. Terus untuk perencanaan skenario dan promptingnya itu di minggu pertama dan kedua pada bulan minggu pertama dan minggu kedua pada bulan kedua. Terus ada generasi kode AI-nya dilakukan selama 3 minggu yang mencakup bulan kedua dan bulan ketiga. Terus ada pembinaan kode itu yang masuk ke bulan ketiga pada minggu kedua sampai minggu keempat. Terus ada analisis data dan ekstraksi metriknya itu pada minggu pertama dan minggu kedua di bulan terakhir yaitu bulan 4. Penyusunan laporan itu di minggu terakhir, minggu 3 dan minggu 4 di bulan keempat. Jadi estimasinya itu sekitar 4 bulan untuk jadwal pengujian dan analisis yang saya lakukan ini.
Selanjutnya di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama itu saya menggunakan laptop saya sendiri, yaitu Acer Nitro i15 sebagai perangkat kerasnya. Terus di sini kita menggunakan Sonar Cube, yang mana itu nanti ada bisa kita download karena dia basisnya udah open source dan kita menggunakan versi terbarunya. Terus di sini kita menggunakan Visual Code untuk pencatatan atau melakukan pengkodingannya. Yang keempat di sini model generatif AI-nya. Yang kelima di sini ada model generatif AI juga, yaitu maaf, di sini ada perangkatnya, itu kita menggunakan Windows 11 dan Android desktop. Selanjutnya di sini ada prosedur pengambilan data, yang mana pengambilan data ini pertama kita melakukan proses pembuatan instruksi prompting, dirancang secara deterministik agar perbaikan dilakukan secara adil pada setiap model AI. Yang kedua di sini setiap pengujian dijalankan pada sesi percakapan yang baru dan untuk menghindari pengaruh dari wilayah konteks sebelumnya. Jadi di sini kita menggunakan chat baru dan masih menggunakan AI yang baru kita pakai. Yang ketiga di sini kode program itu diambil secara utuh dari output yang diberikan dari hasil AI-nya. Nah, selanjutnya parameter evaluasinya, yang mana pertama di sini adalah maintainability-nya. Di sini kita melihat indeks yang digunakan untuk mengukur skor tunggal, terus remediation effort digunakan untuk mengestimasi dimensi waktu yang diperlukan, terus ada code smell, dan ada climatic complexity yang digunakan untuk mengukur tingkat kerumitan jalur keputusan logika. Nah, di sini ada hasil rencana pengujiannya nanti, yang mana di sini ada sebuah tabel yang mana saya buat ada skenario pengujiannya. Di sini ada skenario 1 itu logika dasar, kita menggunakan ChatGPT, Gemini dan Copilot. Terus nanti akan diambil data-datanya mulai dari maintainability index, code smell destiny, terus remediation effort dan climatic complexity. Yang kedua itu ada skenario kedua, yaitu skenario tingkat menengah, sama kita masih menggunakan 3 yang tadi. Dan bisa dilihat untuk hasil rencana pengujiannya seperti ini. Baik, mungkin itu saja untuk presentasi mengenai seminar proposal saya. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih kepada saudara Selgo Pralandan atas pemaparan materinya. Baik, di sini kita telah sampai di ujung acara. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing atas bimbingannya, dan juga terima kasih atas hadirin sekalian yang telah menghadiri seminar proposal pada siang hari ini. Baik, saya Alfikri Putra, saya izin pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa menit ya? Masih Lama ya?